Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Sawit Milenial. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara bibit unggul dengan bibit yang diambil dari pintu belakang, istilahnya begitu. Jadi ada beberapa orang yang sering mengatakan bahwasanya bibit ini murah karena kita ambil dari pintu samping PPKS. Jadi pada penanaman awal bibit ini sama-sama dari PPKS, namun yang ada di belakang kita ini adalah kelapa sawit yang katanya bibitnya berasal dari pintu samping PPKS. Artinya tidak dibeli langsung di pusat penelitian kelapa sawit dengan jalur yang resmi. Jadi kalau bibit sawitnya itu asal-asalan atau bibit tidak resmi, itu ada banyak kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari pohon yang kita tanam. Jadi ini adalah salah satu kebun yang ditanam dengan menggunakan bibit yang tidak resmi, yang artinya bibit ini adalah bibit yang tidak dibeli langsung di kantor melalui prosedur yang resmi. Pembelian bibit PPKS bisa kita lakukan dengan cara melampirkan fotokopi KTP dan surat tanah yang kita kirimkan langsung ke kantor pusat penelitian kelapa sawit. Jadi seperti ini kondisi buah yang ada di kebun ini. Ini buahnya jarang-jarang ya. Buahnya agak jarang ya. Terlihat sekali ini posisi buahnya seperti ini. Ini umur tanaman di sekitar 9 tahun ya. Dan kondisi pohonnya seperti ini. Pemupukan untuk kebun ini kemarin dilakukan dengan rutin dengan menggunakan NPK 13627. Dan saat ini barusan saja dilakukan penaburan kapur pertanian. Yang digunakan saat ini adalah kapur Petrocas, petrokimia, yang kandungannya selain kalsium ada juga kandungan sulfur. Ini barusan ditabur ya. Untuk kemudian dalam tempo 1 bulan ke depan, pemupukan akan dilakukan dengan menggunakan NPK 13627 dengan menggunakan NPK produksi dari pupuk Kalimantan Timur yang komposisinya 13627 dengan tambahan 4 magnesium dan 0,65 boron. Jadi seperti ini kondisi kelapa sawit yang ditanam dengan menggunakan bibit yang konon berasal dari PPKS namun tidak melalui jalur resmi. Jadi ada beberapa pohon yang tetap menghasilkan buah seperti ini, besar-besar seperti ini. Dan ini TPH-nya. Jadi ini adalah buah-buah yang dipanen di kebun ini. Seperti ini bentuk buahnya. Jadi ini luas arealnya sekitar 2 hektar lebih ya, hampir 3 hektar. Dan ini dari 2 TPH yang kita lihat, nampak sekali bahwasanya jumlah tandanya sangat sedikit sekali. Sehingga apabila kita nanti bandingkan dengan bibit yang berasal dari PPKS resmi, yaitu PPKS Simalungun, yang mana bibit tersebut merupakan bibit yang didapat dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Itu nampaknya TPH yang utama, yang besar, yang paling banyak ini ya. Jadi ini lahannya totalnya hampir sama ya. Totalnya itu sekitar 4 hektaran untuk kelapa sawit yang menggunakan bibit PPKS yang tidak resmi. Yang ini ada 4 TPH ya. Ada 4 TPH. Kalau kita kumpulkan rata-rata hanya mendapatkan sebanyak ini. Ini. Dan bentuk TPS-nya seperti ini. Ini kita lihat sendiri bahwasanya ukurannya tidak terlalu besar ya. Untuk jenisnya tidak diketahui secara pasti karena memang ini adalah kelapa sawit yang dibeli tanpa label ya, tanpa label, hanya keterangan penjualnya saja bahwasanya ini diambil dari PPKS. Seperti ini kondisi tanamannya. Jadi untuk kelapa sawit yang menggunakan bibit tidak resmi, itu banyak faktor yang menyebabkan produksinya rendah. Yang pertama adalah jumlah
tandan yang diproduksi oleh pohon-pohon ini itu tidak sebanyak apabila kita menggunakan bibit unggul. Meskipun untuk kebun ini kita sudah lakukan pemupukan dengan baik. Pemupukan dilakukan dengan rotasi 4 bulan sekali dengan dosis 2 kg NPK 13627. Ini belum mampu meningkatkan volume buah yang dipanen. Berat janjang rata-ratanya nampaknya sangat jauh sekali dari berat janjang rata-rata untuk ukuran pohon yang normal. Jadi berat janjangnya untuk kebun ini masih jauh di bawah rata-rata ya. Seharusnya dengan ukuran pohon seperti ini bobotnya sudah lebih besar ya daripada yang ada saat ini. Karena ini sudah umur 9 tahun, seharusnya sudah mencapai bobot optimal. Ciri yang kedua dari bibit yang tidak resmi adalah ini. Cangkangnya tebal ya. Jadi ini adalah buah dura yang biasanya mendominasi pohon kelapa sawit yang bibitnya tidak unggul. Apabila ditemukan banyak buah yang memiliki karakter dura seperti ini, maka kemungkinan besar kita akan rugi ya, karena produksi untuk kebun kelapa sawit yang bibitnya dura rata-rata rendah, karena jumlah tandan yang dihasilkan dari setiap pohon itu tidak sampai 14 tandan. Biasanya untuk kelapa sawit unggul produksi TBS-nya mampu mencapai 14 tandan per tahunnya untuk umur tanaman mulai 9 hingga 15 tahun. Beginilah kondisi kelapa sawit yang bibitnya konon katanya berasal dari PPKS, namun melalui jalur yang tidak resmi. Buahnya sedikit, meskipun sudah dipupuk menggunakan NPK 13627. Jadi salah satu ciri-ciri kelapa sawit yang tidak unggul adalah cangkangnya tebal ya, seperti yang di TPH ini. Jadi ini kebun ini merupakan kebun pertama yang ditanam dari jenis yang tidak resmi, yang dibawa langsung oleh pemiliknya dari Medan, yang konon katanya dari PPKS. Jadi meskipun sudah dipupuk dengan menggunakan NPK tiap 6 bulan, namun hasil TBS-nya tidak bisa sempurna ya. Bentuknya ini bisa dilihat. Bentuknya bisa dilihat seperti ini. Jadi berondolannya itu seperti ini bentuk buahnya. Dan yang paling mencolok adalah ini, daging buahnya tipis ya. Jadi tebal cangkangnya hampir sama dengan tebal daging buahnya. Sehingga dengan keadaan seperti ini, bobotnya memang berat. Namun yang menjadi kendala utama adalah jumlah tandan yang dipanen sangat sedikit. Jadi ini termasuk areal yang 4 hektar tadi, jadi terbagi 2 lahannya, 4 hektar terbagi 2, yang di sebelah sana sekitar 3 hektar dan di sebelah sini 1 hektar. Ini baru ada ini ya, 1 TPH ini. Kemudian di sebelah sana itu ya enggak kelihatan ya. Nah, di sebelah sana ada. Yang di sebelah sana itu ada, tapi sedikit ya. Dan memang panen belum selesai. Namun yang bisa kita lihat juga di pohonnya ya, seperti ini kondisinya. Ini kosong, hanya ada terlihat 1 buah yang ada di sebelah situ. Kemudian untuk di sebelah sini juga ini kosong ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke areal yang bersebelahan, jadi beda pemilik ya. Dan di sebelah sana itu menggunakan PPKS Simalungun. Kelapa sawitnya resmi ya, resmi. Jadi bibit kelapa sawitnya berasal dari bantuan pemerintah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan di tahun 2008. Jadi umurnya yang PPKS Simalungun, bibit unggul resmi, itu sudah 12 tahun. Selisihnya 3 tahun dari pohon ini ya, pohon milik petani yang menggunakan bibit tidak resmi, yang seperti ini kondisi buahnya, jarang-jarang begini. Dengan pohon PPKS Simalungun yang merupakan bibit resmi, dengan tinggi pohon setinggi ini,
Ini buahnya masih cukup banyak ya. Ini terlihat itu terlihat 2 buah. Yang di sebelah sini juga masih ada buahnya. Di sebelah sini juga ada. Nah, nih. Jadi hampir semua pohonnya masih mengeluarkan buah dengan bentuk tajuk seperti ini. Ini cukup lumayan ya, cukup baik sehingga menghasilkan TBS seperti ini. Ini adalah TBS yang dihasilkan dari kebun ini. Jadi ciri yang mencolok adalah ini, daging buah ya. Untuk bibit unggul resmi itu daging buahnya lebih tebal daripada cangkangnya. Hampir semua buah yang dihasilkan dari bibit unggul memiliki karakter seperti ini. Cangkangnya tipis ya. Dan warna merahnya bisa dilihat ke tingkat kemasakannya ini cukup bagus sekali. Ini beratnya cukup lumayan ya. Nah, ini terlihat sekali bahwasanya buahnya Tenera, dari jenis Tenera. Untuk 1 TPH ini lebih dari 1,5 ton ya. Kalau 1 TPH ini. Sedangkan di sebelah sana masih ada lagi. Tadi sisa pengangkutan yang kita lakukan. Jadi tadi sudah habis ini. Kita angkut untuk kebun ini 1 mobil ya, bobot sekitar 2 ton. Dari tadi hampir penuh. Seperti ini tadi waktu kita angkut sebanyak ini buah yang dihasilkan dari kebun ini. Dan di sebelah sana masih ada lagi sisanya. Nah, ini ada 1 TPH lagi yang berisi berapa tandan ini? 1, 2, 3, 4, 6. Ada 7 tandanan ya. Yang di sini, kemudian di sebelah sana lagi itu ada sekitar 10 tandan yang tersisa di sebelah sana. Ini pohonnya setinggi ini. Untuk jenis PPKI Simalungun memang memiliki kecepatan tumbuh yang cukup tinggi sehingga pada umur 12 tahun tingginya sudah seperti ini. Ini sudah menggunakan egrek 4 meter ya. Dan TBS yang dihasilkan sebesar ini rata-rata sudah 19 kilo. 19 sampai 20 kg berat cancangnya. Oke, salam tanam berduri. Gunakanlah selalu bibit unggul agar tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan bisa menghasilkan hasil panen sebanyak 2 ton per hektar. Karena kelapa sawit yang unggul dan resmi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau lembaga-lembaga penyedia bibit unggul kelapa sawit mampu memproduksi TBS rata-rata di atas 2 ton per hektar per bulan.